Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah karena dianugerahi kitab suci, yaitu sabda Allah yang menjadi landasan dan pegangan kehidupan beriman kita. Ada dua buku, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 46 kitab dan Perjanjian Baru yang memiliki 27 kitab. Jenis, bentuk, dan gaya ke-73 kitab tersebut pun bermacam-macam, tetapi seluruhnya merupakan sabda Allah yang mewahyukan Allah. Bagaimana Allah mengasihi manusia, menciptakan dan menebus manusia. Bentuknya sama seperti buku biasa, tetapi isinya luar biasa karena bukan buku sejarah, sekalipun ada unsur historisnya. Bukan juga buku sastra, sekalipun bernada puitis. Bukan pula tulisan personal pribadi curhat, sekalipun ada surat pastoral pribadi. Tetapi sabda Allah yang kudus untuk membimbing komunitas kudus menjadi kudus seperti Allah yang kudus. Maka kitab suci dalam bentuk buku biasa tersebut disebut kitab kudus, yang ditulis oleh manusia 100% oleh pribadi manusia, tetapi diilhami oleh Allah juga secara utuh dan menyeluruh. Maka boleh dikatakan 100% juga karya Allah. Dalam kitab suci, penulis menyesuaikan diri dengan rencana dan kehendak Allah, sehingga apa yang ditulis adalah apa yang ingin disampaikan oleh Allah berdasarkan gaya bahasa dan situasi serta kemampuan orang tersebut. Kitab suci tersebut harus dipahami baik secara tekstual apa yang tertulis di sana, maupun secara kontekstual apa yang melatar belakanginya. Kemudian dari hasil tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan diputuskan oleh otoritas gereja Katolik seperti yang kita kenal sekarang ada 73. Sebetulnya ada banyak tulisan yang pada waktu itu. Maka kita mengenal ada Injil Yakobus, ada Injil Thomas, bahkan kemudian ditemukan ada Injil Barnabas, tapi tidak diakui sebagai kitab suci. Yang 73 itulah yang sudah ditetapkan sebagai kitab suci kita. Oleh karena itu kitab suci harus dibaca dengan penuh perhatian dan dalam doa secara utuh dan menyeluruh. Bukan apa yang disukai dan mana yang disenangi, tapi Allah mau berbicara apa pada saya kini dan di sini. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita ini mencari-cari perikop-perikop mana kira-kira yang menurut pikiran kita tepat. Padahal gereja telah menyediakan bacaan yang kita yakini hasil bimbingan Roh Kudus dan juga tentu diputuskan oleh para ahli menjadi bacaan liturgi yang kita dengar selalu setiap hari Minggu ataupun setiap hari. Maka bacaan apapun hari itu selalu kiranya pas kalau kita menggunakannya untuk perayaan liturgi tertentu. Mau berbicara apa? Selalu bacaan yang sama, sekalipun diulang-ulang, Tuhan berbicara apa pada hari itu. Seperti bacaan Injil hari ini adalah bacaan Injil yang setiap tahun dibacakan pada waktu perayaan Ekaristi janji imamat. Tetapi selalu ada sesuatu yang baru di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Maka saya selalu mengatakan kepada orang yang hendak misa pada hari tertentu, entah hari perkawinan, entah kematian, entah pemberkatan, entah perayaan apapun, saya selalu mengatakan kalau ditanya kitab sucinya dari mana, ikutilah liturgi hari itu. Pasti Tuhan mau berbicara apa pada kita. Maka pernah ada pengantin, saya tanya mau apakah punya bacaan khusus? Tidak ada. Kalau tidak ada, ambil saja bacaan pada hari itu, dan kebetulan hari Sabtu, dan ternyata bacaannya adalah Yesus menyembuhkan orang kusta pada waktu perkawinan. Maka saya diprotes oleh keluarganya, Bapak Uskup, kok
perkawinan, Injilnya tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Tetapi pengantinnya berbahagia dan senang sekali karena ternyata bacaan itu sangat mengena pada mereka. Bagaimana untuk membangun keluarga kudus? Mereka masing-masing harus menyembuhkan diri dari kusta egoisme yang menggerogoti dan justru menghancurkan banyak keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, walau isi kitab suci secara terpenggal kadang tidak enak terdengar, sepertinya tak pantas diucapkan, tetapi semuanya adalah sabda Allah yang kudus. Pernah lebih dari 25 tahun yang lalu, ketika saya masih aktif memberi retret anak-anak sekolah, saya meminta kepada anak-anak untuk menyampaikan satu ayat kitab suci, nggak usah ayatnya, kata-katanya, kepada temannya yang di sebelah kanannya. Bagus-bagus anak-anak SMP. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati. Ada anak yang agak unik ke teman sebelahnya, seorang laki-laki, teman sebelah kanannya itu wanita, ia berkata, "Nyahlah iblis." Marah. Dia bilang, ini bukan main-main, kata dia. Yesus berkata, "Nyahlah iblis." Betul ya, tapi mudah-mudahan isi kitab suci ini jangan dipenggal-penggal dan jadi bahan lelucon. Akhirnya anak yang perempuan yang marah ini juga berkata ke sebelahnya, "Yesus mengusir setan dan setannya ada di sebelah kiri saya." Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci mau berbicara apa kepada kita? Selalu Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Yesus diberi kitab suci dalam bacaan Injil hari ini yang ternyata dari kitab Yesaya. Setelah membaca, Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Kehidupan Yesus menggenapkan isi kitab suci. Karya dan pelayanannya mewujudkan apa yang ditulis dalam kitab suci dan apa yang dikehendaki Allah mulai dari lahir sampai wafat, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Dalam diri Yesus, kitab suci menjadi hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama, bangsa Israel yang pulang dari pembuangan mendengarkan kitab suci dengan penuh perhatian dan dalam doa, hingga mereka mengalami disapa oleh sabda Allah, hingga mereka terharu, menangis karena merasa tersentuh. Imam Ezra seakan berkata, "Jangan hanya kamu tersentuh, menangis, tetapi sekarang berbuat baiklah. Makan dan bagilah rezeki makanan kepada saudaramu yang tidak mempunyai makanan." Di situ kitab suci sebagai sabda Allah sejati memberi makna suci bagi umat yang mendengarkannya dengan penuh perhatian dan dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengarkan kitab suci dalam liturgi. Mudah-mudahan kita juga suka membacanya secara pribadi. Mudah-mudahan lagi setiap hari kita membaca pribadi. Maka kepada setiap calon pengantin saya selalu mengatakan, bacalah kitab suci setiap hari, berdoalah setiap hari bersama-sama. Semoga anak kelak pun sekalipun masih di dalam kandungan sudah mendengarkan orang tuanya membacakan kitab suci dan berdoa, bukan kata-kata lain tapi kata-kata suci, bukan kata-kata kebun binatang tetapi kata-kata dari buku suci. Luar biasa ya. Kitab suci itu berisi sabda Allah yang maksud aslinya biasanya susah, maka dijelaskan oleh para ahli. Makna sucinya ditangkap oleh mereka yang mendengarkan dan membacanya dengan penuh perhatian dan dalam doa. Maka kadang-kadang kita terharu mendengar kitab suci dan pendalamannya dalam homili, karena kitab suci sungguh berbicara, meneguhkan, mencerahkan, menegur, mengoreksi, bahkan
mengajak kita berubah untuk bertobat ataupun berobat. Itulah sabda Allah yang menggema dalam hati kita, yang bermakna bagi kita secara konkret, yang berbeda dari sabda yang tertulis, dan sabda yang tertulis kita dengar menggema di dalam hati kita. Sabda Allah sebagaimana tertulis dengan makna seperti yang dimaksudkan penulis bersifat objektif dan historis. Tetapi sabda Allah yang berbicara kepada kita secara personal dan pribadi, subjektif, tetapi mengandung makna Tuhan mau apa kepada kita. Tuhan berbicara apa kepada kita. Seperti hari ini pun kita diingatkan untuk membaca kitab suci. Semoga kita dapat membaca kitab suci secara objektif dan memaknainya dalam hidup sehari-hari secara personal. Siapa di antara kita yang sudah membaca kitab suci dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Jangan tunjuk jari. Saya khawatir tidak ada yang tunjuk jari. Jangan tunjuk jari. Pokoknya mudah-mudahan ada yang membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Pernah seorang pengkhotbah berkata, besok bawa kita baca kitab suci Markus dari awal sampai akhir. Lalu setelah berminggu kemudiannya datang lagi ditanya, saudara-saudari baca semua kitab suci Markus dari awal 1 sampai terakhir? Baca. Siapa yang membaca bab 17? Tunjuk jari semua. Salah saudara-saudara, Markus hanya sampai bab 16. Berarti belum membaca. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita menjadi mudah-mudahan hidup kita menjadi perwujudan isi kitab suci. Karena hidup sesuai dengan kitab suci, sebagaimana Yesus berkata, hari ini genaplah nas yang kamu dengar. Itulah juga yang kiranya berarti nas kitab suci tertentu digenapi dalam hidup kita. Yang jauh lebih penting untuk menggenapi nas kitab suci adalah apakah kita mendengar dan membaca kitab suci ini setiap hari. Membacanya dengan penuh perhatian dan dalam doa, sehingga Tuhan sungguh berbicara dan kitab suci bermakna bagi kita.